Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 bertemu kembali dengan Pak Dianto. Alhamdulillah untuk pelajaran tema pada pagi hari ini kita sudah sampai pada tema 1 subtema 3 PB3 atau pembelajaran 3. Pada tema 1 subtema 3 PB3 itu kita akan pelajari tentang materi bahasa Indonesia dan SPDB. Untuk bahasa Indonesia itu kita akan membahas ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan ikan. Untuk SPDB kita akan membuat karya dekoratif menggunakan unsur titik. Nanti kita akan mencoba bagaimana melakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah menggambar gambar dekoratif angsa. Maka dari itu anak-anak mohon diperhatikan penjelasan Pak Dianto. Kita mulai dari bahasa Indonesia dulu, yaitu ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan ikan. Dalam hal ini ikan yang akan kita pelajari adalah ikan badut. Anak-anak tahu ya ikan badut ya. Nah, ikan badut seperti ini ya. Bagus bercorak warna merah dan putih. Ini adalah ikan badut. Ikan badut hidup di air. Pada umumnya ikan badut hidup di laut. Ikan badut bernapas menggunakan insang. Ikan badut termasuk hewan pemakan tumbuhan dan daging. Makanan ikan badut antara lain zooplankton dan alga-alga kecil di laut. Itu tadi anak-anak penjelasan secara singkat ya ikan badut ya. Selanjutnya anak-anak mohon diperhatikan gambar berikut. Gambar yang Pak Dianto tampilkan ini adalah gambar daur hidup ikan badut. Ya. Di sini ada telur, ya. Ada telur, ada larva, ya. Ada anak ikan badut. Ada ikan badut muda, ya, ada ikan badut dewasa. Nana, mohon diperhatikan penjelasan Pak Dianto kaitannya dengan daur hidup ikan badut. Ikan badut yang sudah dewasa ini, ya, dia berkembang biak, ya, dengan cara bertelur. Ini adalah telur ikan badut. Biasanya kalau pada kehidupan di laut, telur ikan badut itu banyak sekali ya. Hampir ratusan lebih ya. Telurnya ikan badut itu yang menempel pada batu karang di laut. Setelah ikan badut bertelur ya, telur akan menetas. Nah, telur ini akan menetas dan menjadi larva. Nih, larva ikan badut. Ya, kecil ikannya ya. Larva ikan badut akan tumbuh dan berkembang menjadi anak ikan badut. Ya. Lama-kelamaan larva ini akan tumbuh dan berkembang menjadi anak ikan badut. Anak ikan badut akan tumbuh dan berkembang ya, menjadi ikan badut muda. Ukuran tubuh ikan badut pun bertambah. Ya. Jadi ukuran ikan badut ini pun bertambah. Kemudian ikan badut muda ini tumbuh dan berkembang, ya, berkembang lagi menjadi ikan badut dewasa, ya, menjadi ikan badut dewasa.
setelah dewasa, ya, dia akan kembali ke awal tadi, ya. Ikan badut yang sudah dewasa itu sudah siap untuk berkembang biak lagi. Jadi urut-urutannya seperti itu anak-anak, daur hidup ikan badut. Diawali dari telur, ya, terus menjadi larva, menjadi anak ikan badut, menjadi ikan badut muda, terakhir menjadi ikan badut dewasa, dan dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Anak-anak, lebih jelasnya nanti untuk keterangan daur hidup ikan badut bisa kalian baca di bawahnya ini pada dokumen PDF yang Pak Dianto nanti akan share ya di WA Group. Itulah tadi anak-anak tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan ikan badut. Semoga anak-anak paham. Ya. Selanjutnya kita lanjut pada pelajaran SPDB, yaitu membuat karya dekoratif menggunakan unsur titik. Nah, kemarin sudah Pak Dianto jelaskan ya, unsur titik itu macam-macam. Ada unsur titik tunggal kecil, ada unsur titik tunggal besar, ada unsur titik kecil bercampur ya, banyak ya. Ada unsur titik besar tunggal bercampur ya, ada unsur titik tunggal kecil dan titik tunggal besar bercampur ya. Nih perhatikan contoh gambar dekoratif angsa. Ini menggunakan ya unsur titik. Karena apa? Pada gambar angsa ini ya itu titik-titik untuk menghias ya, untuk menghias baik itu titik kecil, titik besar ya, titik kecil besar, titik kecil dan besar bercampur itu ada pada gambar dekoratif ini. Jadi pada gambar angsa ini menggunakan unsur titik. Ya, nah, kalau Pak Dianto boleh jelaskan, ya, pada sayapnya ini ada unsur titik tunggal, ya, besar dan kecil bercampur. Ya, terus pada ekor sampai dengan pada kepala ini ada unsur titik kecil ya, yang bercampur. Terus pada atas kepala ini ada unsur titik tunggal besar ya. Nih, setelah itu matanya adalah unsur titik tunggal besar pada mata. Terus pada mulutnya ini ada unsur titik tunggal kecil yang diperbanyak, dipertebal biar bisa menunjukkan gambar mulut pada angsa. Nah, ini adalah contoh gambar dekoratif angsa yang sudah jadi. Baik, saya ulangi untuk menjelaskan. Jenis karya pada gambar adalah karya dekoratif. Karya dekoratif dibuat dengan teknik menghias menggunakan unsur rupa. Unsur rupa yang terdapat pada gambar berupa titik. Ya, tadi sudah Pak Dianto jelaskan. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat penjelasan dari Pak Dianto, kita akan menampilkan bagaimana langkah-langkah membuat gambar dekoratif. Nanti anak-anak kalau sudah paham tentang membuat karya dekoratif, langkah-langkahnya sudah paham, ya, anak-anak bisa mencoba membuat gambar angsa ya yang menggunakan unsur rupa titik ya.
menggambar dekoratif angsa menggunakan unsur rupa titik di rumah, ya. Nanti dikumpulkan, ya, akan Pak Dianto nilai. Baik, langsung saja kita bahas langkah-langkah membuat gambar dekoratif. 1. Menyiapkan alat, media, dan rancangan karya. Kalau dari alat di sini ada pensil warna, ya. Terus ada penggaris, ya. Ada penghapus, ada pensil. Ini adalah alat yang perlu kalian sediakan sebelum kalian menggambar dekoratif angsa. Selanjutnya media. Medianya adalah kertas gambar. Ini kertas gambar yang Pak Dianto tunjukkan. Terus terakhir adalah menyiapkan rancangan karya. Ini adalah contoh rancangan karya. Ya, kalian harus membuat konsep dulu. Ya, konsep menggambar dulu. Kemarin sudah Pak Dianto jelaskan, untuk menggambar angsa itu dimulai, ya, seperti kita membuat huruf atau angka 2, membuat huruf angka 2, ya, yang agak mirip dengan tubuh dari angsa, ya. Jadi diawali seperti ini, ya, angka 2, ya, agak dilengkungkan, ya, pada tubuhnya. Setelah itu ada tambahan pada ujung gambar ini yang Pak Dianto tunjuk ini ada garis, ya, ini untuk membuat mulut dari angsa. Setelah itu ditutup bagian belakang menggunakan garis melengkung, ya, membuat garis melengkung, ya. Setelah itu ditutup, ya, mulai dari mulut, ya, ditutup artinya disambungkan dengan garis baru lagi supaya membentuk mulut. Setelah itu mulai dari kepala ditarik garis melengkung, ya, terus ke bawah sampai pada ujung ekor. Ya, kalian harus membuat konsep ini dulu supaya nanti kalian dalam menggambar pada buku gambar sudah bisa atau enak. Nah, sudah bisa atau enak untuk mempermudah kalian menggambar nanti di kertas gambar. Maka dari itu kalian harus membuat konsep ini dulu. Anak-anak, setelah menyiapkan alat, media, dan rancangan karya, ya, kalian siapkan dulu, ya. Kalau sudah siapkan, ini membuat kertas gambar ini, ya, kertas gambar ini itu kalian beri garis tepi atau membuat garis tepi pada kertas gambar. Nah, nih garis tepi. Nah, untuk membuat garis tepi pada kertas gambar itu alat yang kalian butuhkan adalah petelot dan penggaris, ya. Pada pinggir kertas ini dikasih garis, ya, biar seperti bingkai, ya, biar nanti hasil gambarnya akan terlihat bagus, ya. Lanjut langkah yang ketiga, yaitu membuat gambar dasar sesuai dengan rancangan, ya. Tadi kalian sudah membuat rancangan gambar angsa, kan, ya. Jadi kalau sudah bisa, langsung nanti kalian coba untuk menggambar gambar dasar, ya, di kertas gambar seperti ini, ya, seperti ini. Anak-anak, alat yang dibutuhkan apa? Alat yang dibutuhkan petelot sama stip, ya. Ini harus ada, ya, karena nanti saat kita membuat lekukan garis ini mungkin banyak kesalahan. Nah, itu bisa dihapus menggunakan stip, ya. Kalau sudah membuat gambar dasar sesuai rancangan, kalau sudah gambar seperti ini, selanjutnya langkah yang keempat adalah menghias gambar, ya. Menghias gambar menggunakan unsur titik, ya. Untuk menghias gambar menggunakan unsur titik ini, kalian menggunakan pensil warna, ya. Terserah kalian mau
kasih warna apa saja terserah ya. Tolong diingat saat memberi gambar atau menghias gambar menggunakan unsur titik. Ini kalian jangan melebihi gambar dasar ya. Jangan melebihi gambar dasar. Titiknya jangan sampai di luar-luar, jangan ya. Tetap pada gambar dasar di dalamnya ya. Seperti ini. Anak-anak harus sabar, harus telaten ya. Karena kalau kalian sabar dan telaten nanti gambarnya akan terlihat bagus ya. Setelah anak-anak memberikan atau menghias gambar menggunakan unsur titik, baik itu titik kecil, titik besar, titik kecil bergerombol ya, titik besar bergerombol ya. Kalau sudah seperti ini ya, anak-anak jangan lupa untuk menghapus gambar dasar ya. Gambar dasar ini kan ada di pinggir sini ya, di pinggir pada gambar ini dihapus menggunakan setip anak. Dihapus ya. Dihapus ya gambar dasarnya, garisnya itu dihapus ya. Sehingga gambar dasar ini akan hilang dan digantikan oleh unsur-unsur titik-titik pada gambar dekoratif angsa ya. Kalau ini sudah dilakukan menghapus, maka untuk menggambar karya dekoratif angsa sudah jadi seperti ini ya. Anak-anak, tugas hari ini kalian adalah membuat gambar dekoratif angsa menggunakan unsur rupa titik ya. Nah, membuat gambar seperti ini. Kalau sudah jadi nanti tunggu perintah dari Pak Dianto untuk mengumpulkan. Jangan langsung dikumpulkan ya kalau sudah jadi. Jangan lupa ya, unsur titik ini kalian menggunakan pensil warna ya, biar bagus gambar angsanya ya. Saya kira itu anak-anak penjelasan Pak Dianto tentang SPDB, yaitu membuat karya dekoratif atau membuat gambar dekoratif angsa. Ya. Kalau belum paham langkah-langkahnya, silakan diputar kembali video ini supaya kalian paham. Saya kira itu anak-anak pelajaran pada pagi hari ini yang Pak Dianto sampaikan. Semoga kalian benar-benar paham apa yang menjadi tujuan belajar dari ini. Dari Pak Dianto cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.